أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan terakhir kita masih membahas tentang permasalahan khiyar. Ada beberapa jenis khiyar yang sudah kita ambil. Apa saja Aba Zufana? Yang pertama, khiyar majlis. Nah, kemudian yang kedua, Pak Agus, khiyar syarat. Taib. Yang ketiga, Pak Ilyas, khiyar tadlis. Yang keempat, Mbak Mujahid, khiyar ghaban. Kemudian yang kelima apa? Fuad. Khiyar yang kelima yang kita ambil apa? Dari jenis-jenis khiyar. Yaitu khiyar aib. Khiyar yang ada dikarenakan didapatinya aib pada suatu barang. Baik. Dan pada pembahasan yang lalu terkait khiyar aib yang merupakan jenis khiyar kelima, kapan saja didapati aib suatu barang, dan dhabit dari aib ini yang bagaimana? Dhabit aib sehingga dengannya tetap suatu khiyar atau ditetapkan adanya khiyar. Rifki. Nah, itu aib yang berdasarkan kebiasaan para pedagang yang sudah diakui oleh para pedagang bahwasanya dengan adanya hal tersebut akan mengurangi nilai suatu barang. Adapun sesuatu yang kecil, kekurangan yang sifatnya kecil yang tidak dianggap, maka tidak tetap dengannya aib. Apalagi pada barang-barang yang diperjualbelikan dari barang-barang bekas. Yang namanya barang-barang bekas ya tentu padanya ada suatu kekurangan. Nah, sehingga pada hal-hal yang memang sesuatu yang dimaklumi, maka tidak sabit, tidak tetap dengannya khiyar. Tapi yang muktabar yang diakui oleh para pedagang, dalam jual beli mereka bahwasanya suatu aib itu ketika ada pada barang dengan jenis tersebut akan mengurangi nilainya. Baik. Ketika ada aib tapi sudah tidak memungkinkan untuk dikembalikan, misalnya karena dia sudah pakai, dia sudah memakainya, baik, kemudian dia juga sudah menambahi pengurangan nilai,
atau bahkan sudah habis. Tapi kemudian diketahui aib yang sebenarnya, hal tersebut menjadikan barang tadi tidak sepantasnya dihargai dengan harga yang telah disepakati. Maka bagaimana jalan keluarnya? Indah Iqbal. Baik, yaitu maka wajib untuk memberikan arsh. Nah, pihak mana yang memberikan arsh? Yang wajib memberikan arsh itu pihak siapa? Indah ya Syukran. Yang wajib memberikan arsh siapa? Pihak penjual. Arsh ini adalah apa? Keterpautan nilai dari barang tersebut dikarenakan adanya cacat. Misalnya seharusnya harganya 100 juta ketika sempurna, tapi ketika cacat harganya 90 juta. Maka arshnya berarti berapa? 10 juta. Maka ketika ditetapkan adanya aib tersebut, maka pihak penjual wajib untuk memberikan ganti rugi atas cacat tadi yang dinamakan dengan arsh secara syar'i. Istilah fikihnya yaitu al-arshu. Nah, dia memberikan 10 juta kepada pihak pembeli. Kenapa? Karena barang tersebut ada cacatnya. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Qala al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala wa idza ikhtalafa fi thamani tahalafa wa li kullin minhuma al-fashu. Kemudian apabila kedua belah pihak ikhtalafa, nah di situ ada alif, nah yang menunjukkan apa? Fa'il dua pihak. Apabila kedua belah pihak berselisih, penjual dan pembeli, terkait harga, maka tahalafa, keduanya saling bersumpah. Nah, walikullin minhuma al-fashu, dan masing-masing bagi keduanya memiliki hak untuk membatalkan akad jual belinya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man aqala musliman bai'atahu aqala Allahu atharatahu, rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Baik. Sekarang kita baca dulu ta'liq di cetakan kita. Wa hadza qismun min khiyari ikhtilafil mutabayyi'ain. Ini bagian, ya termasuk bagian dari apa? Dari jenis khiyar perselisihan di antara dua belah pihak yang melakukan akad jual beli. Wa huwa sadisu min aqsamil khiyar, dan ini adalah yang keenam dari jenis-jenis khiyar. Wa qatasara fihi al-muallifu 'ala al-ikhtilafi fi qadri tsaman. Dan muallif di sini mencukupkan dengan menyebutkan ikhtilaf pada kadar harganya, yaitu pada berapa harganya. Contoh, dengan contoh kita akan mudah menggambarkan permasalahan. Wa mithaluhu law qala al-bai' bi'tuka as-sil'ata bi 100.
Faqala al-mushtari innama ishtaraytuha bi 80. Fahuna yatahalafani fayabda'u bil ba'i'i fayahlifu annahu ma ba'a illa bi 100. Thumma yahlifu al-mushtari annahu ma ishtara illa bi 80. Fa innaka la ahaduhuma lazimahu ma qala sahibuhu. Wa illam yardaya falikulli wahidin minhuma al-fasxu wa turaddu sil'atu lil ba'i wa yaruddu tsaman lil mushtari wa yuraddu tsamanu lil mushtari. Baik. Nah, ini bentuk akhwan kalau penjual dan pembeli berselisih tentang harga. Misalnya, nah, sudah ngobrol, sudah bicara-bicara. Nah, kemudian apa? Sepakat, sudah saya beli. Ya sudah. Pas mau hari apa? Penyerahan atau waktu penyerahan. Baik. Pas waktu penyerahan, penjual mau menyerahkan barang atau pembeli mau membayar. Di situ berselisih harganya. Yang dipahami oleh pihak pembeli dia membayar 80 juta. Kemudian pihak penjual mengatakan, "Enggak, aku jual ke kamu kemarin 100 juta." Ini berselisih, "Enggak, aku belinya 80 juta." Akhirnya apa? Khilaf. Nah, khilaf tentang apa? Tentang harga. Baik. Nah, ketika terjadi seperti ini, ya masing-masing bersumpah. Baik. Ya tahalafan. Masing-masing apa? Bersumpah dimulai dari penjual. Kalau memang dia yakin, maka apa? Penjual bersumpah bahwasanya dia tidaklah menjual kecuali 100 juta. Contohnya. Kemudian baru pembeli bersumpah lagi bahwasanya dia tidaklah membeli kecuali dengan harga 80 juta. Baik. Kemudian apabila salah satu dari keduanya akhwan mundur, maka berarti apa? Berarti diterima penetapan dari pihak lain misalnya. Nah, pihak pembeli sudah, aku enggak sumpah. Maka berarti yang diterima sumpahnya sih penjual, berarti betul harganya berapa? 100 juta. Demikian. Ini penggambaran bentuknya. Baik. Kemudian kalau sudah dua-duanya sumpah, berarti kan sudah tidak bisa ketemu, ya kan? Maka keduanya tidak ridha, berarti batal sudah, tidak jadi. Tidak jadi terjadi apa? Akad jual beli tersebut batal. Wa illam yardaya falikulli wahidin minhumal fasqu. Jika keduanya tetap tidak ridha, tidak ridha dengan salah satu dari apa yang ditetapkan, apakah itu penetapan pembeli atau penetapan penjual, maka berarti al-fasq. Masing-masing punya hak untuk membatalkan. Berarti barang dikembalikan kepada penjual dan harga dikembalikan kepada pembeli. Baik. Wa dalilu hadza hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ikhtalafa al-bay'ani wa laysa bainahuma bayyinatun fa huwa ma yaqulu rabbus sil'ati aw yatatarakan. Dalilnya adalah hadis Ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila dua pihak yang melakukan jual beli berselisih dan tidak ada di antara keduanya bayyinah, tidak ada bukti ya kawan. Makanya di sini penting untuk adanya apa? Pencatatan misalnya, adanya nota. Ini juga sangat penting ketika apa? Hal-hal yang apalagi nilainya besar. Baik, itu termasuk bayyinah, bukti. Adanya catatan, adanya sesuatu yang jelas bisa menjadi bukti, nota. Nah, ketika terjadi perselisihan tidak ada bayyinah, cuman semuanya pakai omongan saja atau notanya sudah hilang dan seterusnya. Maka fahuwa ma yaqulu rabbus sil'ah. Maka yang menjadi patokan adalah
apa yang diucapkan oleh pemilik barang. Au yatatarokan, atau keduanya akan meninggalkan untuk meneruskan akad jual beli tersebut. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i bihadzal lafz wa akhrajahu Tirmidzi wa Ibnu Majah binahwihi. Dan Rabbus Silah yang dimaksud di sini adalah apa? Al-ba'i, penjualnya. Ya tatarokan, berarti ketika terjadi khilaf tadi tidak ada apa bukti, berarti pertama akhwan yang dia apa? Yang menjadi patokan perkataan penjual, perkataan pemilik barang, aku jual segini, harganya sekian. Nah, kalau pihak pembeli tidak menerima, maka pilihan kedua ia tatarokan, yaitu apa? Pihak penjual dan pembeli sepakat untuk membatalkan akad. Berarti dalam kondisi ini barang ya dikembalikan, uang ya dikembalikan, barang ke pihak penjual, uang ke pihak pembeli. Baik. Kemudian hadis ini ya kawan, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud sebagaimana disebutkan, dan sanadnya sahih bi majmu'i turuqih, sahih dengan apa? Gabungan dari jalan-jalannya. Wa akhrajahu al-Baihaqi bil lafz idza ikhtalafa al-mutabayi'an wa laysa bainahuma syahidun ustuhlifa al-ba'i'u thumma kana al-mubta'u bil khiyar in syaa akhadha wa in syaa tarak. Apabila kedua belah pihak yang melakukan jual beli berselisih dan tidak ada di antara keduanya syahid, tidak ada saksi yang menjadi bayinah, tayyib, maka ustuhlifal ba'i', pertama kali diminta sumpah adalah pihak penjual. Ustuhlifa al-ba'i', pihak penjual dimintai sumpah bahwasanya harganya sekian-sekian, demi Allah aku telah menjual barang ini harganya sekian. Tsumma kana al-mubta' bil khiyar, kemudian orang yang barang itu dijual kepadanya, berarti siapa? Pembeli, bil khiyar, dia punya pilihan. Pilihannya apa? Apakah menerima sumpah si penjual ataukah dia apa? Tidak menerima, berarti dibatalkan saja. In syaa akhadha, jika dia ingin dia ambil barang itu, berarti tetap akadnya berjalan. Wa in syaa tarak, jika dia ingin berarti dia tinggalkan, berarti akadnya dibatalkan. Wa qala Ibnu Abdul Hadi fi at-Tanqih walladhi yadhhar anna hadits Ibn Mas'ud bi majmu'i turuqihi lahu aslun bal huwa haditsun hasanun yuhtajju bihi lakin fi lafdhihi ikhtilaf. Kata Imam Ibnu Abdul Hadi rahimahullahu taala dalam At-Tanqih, yang nampak bagiku bahwasanya hadis Ibnu Mas'ud ini dengan gabungan jalan-jalannya memiliki dasar, memiliki asal. Taib, dan bahkan itu adalah hadis hasan yang bisa dijadikan hujjah, hanya saja pada lafadznya ada beberapa perbedaan. Taib. Dan di antara yang mensahihkan dengan gabungan jalan-jalannya dari kalangan mutaakhirin yaitu Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Baik. Qala min al-masail allati yadhkuruha al-fuqaha fi hadzal khiyar al-ikhtilaf
fi aini sil'ah au fi sifatiha au fi naw'is saman. Ini isyarat tentang jenis-jenis ikhtilaf yang terjadi, akhwan. Yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala di matan, yaitu apa? Satu jenis saja dari khiyarul ikhtilaf. Nah, khiyar ikhtilaf, yaitu khiyar yang ditetapkan. Kenapa? Karena adanya ikhtilaf di antara dua belah pihak. Taib. Ini khiyar yang ketiga, yaitu khiyar bisa babi ikhtilafil mutabayi'ain. Khilaf kenapa? Karena terjadinya ikhtilaf di antara dua belah pihak yang melakukan jual beli. Yang pertama, al-ikhtilaf fi miqdari tsaman. Ini disebutkan oleh Syekh. Ikhtilaf tentang apa? Berapa harganya, kadar harga berapa. Kemudian yang kedua, al-ikhtilaf fi ainis sil'ah. Disebutkan di catatan kaki, tinggal diperinci saja. Yang kedua apa? Ikhtilaf fi ainis sil'ah. Maksudnya apa? Ikhtilaf tentang barangnya. Kemarin ketika sudah sepakat, barangnya ini, warna sekian, warna ini sudah milih di toko. Kemudian apa? Diantar. Sudah diantar sampai di rumah. Loh, kok barangnya ini? Saya kemarin milih warna merah, kok datangnya warna hijau misalnya. Maka terjadi ikhtilaf. Si penjual mengatakan kamu kemarin milihnya hijau, ini milihnya merah. Khilaf tentang apa? Ain as-sil'ah. Ini contoh. Maka tadi yang penting apa? Kalau memang cocok ya teruskan, kalau tidak terima ya dibatalkan. Baik. Dan untuk hal ini pada masa sekarang, kawan, ya lebih mudah kalau barangnya jelas. Biasanya pada beberapa toko yang memang bagus tidak mempermasalahkan yang seperti ini. Biasa ketika ada komplain, apalagi barang belum dipakai, belum di otak-atik, mereka akan mudah untuk menerima penukaran. Tapi kondisinya sekarang ketika terjadi ikhtilaf tadi, maka caranya tadi pihak penjual diminta sumpah kalau memang dia ngotot. Nah, kemudian pihak pembeli ada dua pilihan, antara menerima sumpahnya atau membatalkan jual belinya. Kemudian ikhtilaf yang ketiga fi sifatiha. Ikhtilaf pada sifat barang. Baik. Atau tadi contoh yang warna itu kan kembali ke sifat barang. Kalau ikhtilaf fi ainil fi aini sil'ah, yaitu pada zatnya, misalnya pada zatnya dia sudah nunjuk, misalnya sudah nunjuk ini, kok ternyata yang datang yang itu, yang beda. Pokoknya zatnya bukan yang diinginkan kemarin ketika terjadi akad, ketika dikirim kok beda. Nah, berikutnya tentang apa? Ikhtilaf pada sifatnya. Sifat yaitu pada sifat barang tersebut. Seperti misalnya warna, ada barang-barang yang jelas, spesifikasinya kan ada warna, ada spesifikasi tertentu. Ternyata ketika diberikan kok beda, tidak sesuai dengan yang disepakati. Kemudian au fi naw'is saman. Baik. Atau pada jenis harganya. Kemungkinan yang dimaksud fi naw'is saman yaitu fi qadrihi, yaitu pada apa? Pada jumlah barang tersebut, kadarnya berapa. Karena kalau yang dimaksud pada samannya, harganya sudah disebutkan di atas. Berarti kesimpulannya ada berapa? Ada 4 jenis ikhtilaf yang disebutkan oleh para fuqaha. Tayyib, ada 4 jenis ikhtilaf, yaitu yang pertama tentang apa? Harganya. Yang kedua tentang zat barangnya terjadi khilaf.
yang ketiga tentang sifat barangnya, kemudian yang keempat tentang jumlah barangnya. Ini yang biasa terjadi ikhtilaf di kalangan para pelaku jual beli. Dan kesimpulannya untuk kondisi seperti ini, berarti kesimpulannya ada 3 kondisi, akhwan. 3 kondisi. Taib. Kondisi pertama, kedua-duanya bersumpah seperti yang disebutkan. Nah, taib tahalafa walikullin minhuma al-fasl. Yaitu kondisi pertama, kedua-duanya sumpah. Pokoknya ngotot. Pihak penjual sumpah, pihak pembeli sumpah. Berarti kalau kondisi seperti ini batal akadnya, karena masing-masing pada pendapatnya sendiri-sendiri. Berarti tidak ketemu. Nah, tidak ketemu, maka akadnya batal. Kemudian kondisi kedua, nah, kedua-duanya tidak mau sumpah. Baik, kedua-duanya tidak mau sumpah. Tidak mau sumpah, tapi juga tetap berselisih. Gimana ini? Ya berarti batal juga. Nah, barang dikembalikan, uang juga dikembalikan ke pemiliknya masing-masing. Baik. Kondisi ketiga, nah, salah satunya bersumpah dan yang lainnya tidak mau bersumpah. Baik. Maka dalam kondisi ini berarti ketetapan berdasarkan pihak yang bersumpah. Baik, hukumnya apa? Dibangun sesuai dengan apa yang dikatakan oleh pihak yang bersumpah. Ini 3 kondisi ketika terjadi ikhtilaf. Nah, dan semuanya yang terjadi ketika tidak ada bukti, tidak ada bayyinah. Adapun ketika ada bayyinah, maka apa? Maka tinggal didatangkan bayyinah yang ada. Nah, baik. Barakallahu fikum. Ini khiyar yang ke-6 yang terakhir, ikhwan. Ada 6 jenis khiyar yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala.